Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Musim kemarau, musim yang sangat menentukan bagi orang yang daerah-daerah kekurangan air ya. Tapi saya percaya setiap kita tidak pernah merasa kering. Kalaupun kita merasa kering, datanglah kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi Alkitab atau Injil yang dibaca atau dilihat oleh orang. Bulan ini adalah bulan Oktober, bulan misi, bulan penginjilan bagi gereja kita Isa Al-Masih. Dan terutama buat BFC, saya berharap semua jemaat yang terkasih, jemaat BFC mau juga terus-menerus mengabarkan sukacita ini kepada kita. Mari kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita dengan memuji Tuhan, karena Dia saja yang layak dipuji dan layak disembah.
Segala pujian, hormat, syukur hanya kembali kepada Allah kami, Allah di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita lebih lagi beribadah kepada Dia, mari kita berdiri dengan hati yang tertunduk kepada Allah. Kita akan membuka ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian gerejanya, anugerah sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang ke-10. Semua anak karena anugerah Tuhan semata. Kami boleh berdiri dan ada di rumah Tuhan di hari pertama di bulan ke-10 ini. Kami bersyukur untuk segalanya Tuhan. Apa yang sudah kami lalui dan lewati, semua juga Tuhan ada di sana. Tuhan campur tangan atas seluruh hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami beribadah, kami memohonkan Engkau sendiri yang berkuasa atas ibadah kami pagi hari ini. Engkau Tuhan ambil alih semuanya, sebab Engkaulah pusat pujian dan penyembahan kami. Tuhan mengurapi hamba-Hambamu yang menolong kami di dalam ibadah pagi hari ini, memimpin kami di dalam musik, memimpin kami di dalam pujian penyembahan, bahkan Hambamu yang memberitakan firman Tuhan, dan juga rekan-rekan kami yang menolong kami secara teknis sehingga ada sound system yang baik, ada multimedia, ada lighting yang baik, semua oleh karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami boleh dilengkapi dengan firman-Mu. Kami boleh melihat, mata kami dicelikan bagaimana Tuhan itu Tuhan sedang membuat Tuhan ladang menguning, supaya setiap kami siap Tuhan menjadi pekerja-pekerja yang terus bekerja di ladang Tuhan. Sebab Tuhan, kami tidak pernah tahu Tuhan kapan waktu kami akan selesai Tuhan. Selama hari masih siang, biarlah semua kami bekerja dengan Dia, sebab akan datang malam di mana kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, sekarang atau tidak akan pernah melakukannya, biarlah setiap kami boleh mengerjakannya hari-hari ini Tuhan, dengan hati yang tertuju kepadamu. Hadir di tengah kami dan menjadi pusat puji-pujian kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau menyukakan hati Tuhan dengan mengingat akan kasih-Nya bagi setiap kita.
Untuk diriku kau terusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Kami kembali ini, kita bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, kemuliaan
kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Roh, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan sorak-sorak, dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Mari selamat hidup Bapak Ibu. Ini setiap kami Tuhan, seperti firman-Mu katakan, tuaian baik tetapi bekerja sedikit. Pakai kami, hidup kami, keluarga kami, keseluruhan yang kami miliki, agar setiap tuaian menerima, mendengar, dan bahkan percaya kepada berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam hati, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruna roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Kami mau menyatakan dengan sungguh Tuhan, dengan bangkit berdiri Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap,
mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, biarlah ini merupakan kerinduan hati kami. Biarlah kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar ada begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan yang memberikan keberanian di dalam hati kami. Kau yang memberikan kesempatan pada kami untuk kami dapat memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu supaya dapat menjadi berkat. Sembunyikan di belakang salib-Mu supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami membuka hati kami
untuk menerima berkat dari Engkau. Kami menyerahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, silakan. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau saya masih diberi kesempatan untuk dapat melayani di tempat ini. Walaupun dengan keterbatasan, saya baru saja beberapa bulan yang lalu dioperasi glaukoma dan katarak, sehingga ada kelemahan di hal penglihatan. Ya, saya biasa mempersiapkan di laptop. Saya sekarang tidak bisa terlalu lama untuk mempersiapkan, karena dalam sejam atau sejam sedikit saya sudah merasa pusing. Tapi puji Tuhan banyak Bapak Ibu yang mendoakan saya sehingga saya dapat melayani di tempat ini pada saat ini. Sudah, tema yang diberikan adalah tua yang banyak, pekerja sedikit. Sekarang ini merupakan satu tema yang penting. Ya, karena dunia semakin lama semakin bertambah. Yang menurut data dari Worldometers ini pada tanggal 28 Juli 2023, jadi 28 Juli 2023 baru saja, penduduk dunia itu sudah mencapai 8,05 miliar. 8,05 miliar. Ini baru saja ya Juli yang lalu. Dari studi ini memang tahun 2022, jadi memang sudah 1 tahun, tidak terlalu lama juga sebetulnya. Orang Kristen itu merupakan orang Kristen yang terbesar jumlahnya, ya termasuk Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Jumlahnya itu 2,4 miliar. Jadi orang Kristen Protestan dan Katolik 2,4 miliar, sedangkan penduduk dunia 8,05 miliar. Dan Indonesia sebetulnya ada di dalam peringkat keempat penduduk yang terbanyak. Jumlahnya itu 277,7 juta jiwa. Dan orang Kristennya itu ada 20,55 Kristen, 20.055.000 orang Kristen, dan 8,46 juta orang Katolik. Jadi sekitar 10% lebih. Saya mau mengemukakan data, artinya seandainya setiap orang Kristen di seluruh dunia memberitakan Injil cukup kepada 4 orang saja yang belum percaya. Kalau setiap orang Kristen memberitakan kepada 4 orang saja, sebetulnya semua orang di dunia ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di Indonesia memang agak lebih banyak, karena 10% lebih. Jadi perlu 1 orang Kristen itu 10 orang memberitakan Injil, supaya seluruh penduduk Indonesia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Saudara, ini agama terbesar di dunia. Ya, di sana ada Kristen Katolik yang terbesar. Tapi ini data tahun 1959. Tadi data yang saya kemukakan adalah data yang terbaru. Namun sayang, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah memberitakan Injil sekali saja seumur hidupnya. Sampai seharusnya banyak orang yang mendengar Injil, tetapi karena orang Kristen yang tidak mau memberitakan Injil, sampai sekarang begitu banyak orang yang belum percaya, belum pernah mendengarkan Injil 1 kali pun mungkin di seumur hidupnya. Tapi saya berharap kita semua mempunyai hati mulai saat ini, ya, untuk sedapat mungkin memberitakan Injil. Jika ada kesempatan, Tuhan pasti memberi kesempatan kalau kita mempunyai hati yang terbeban untuk memberitakan Injil. Ya, kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Ini judul perikopnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti sidang jemaat saudara akan membaca ayat yang ke-35. Ayat yang genap. Saya ganjil, Bapak, Ibu, ayat yang genap. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat orang banyak itu tergerak
ke hati Yesus oleh kesaksian kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar saksi domba yang satu. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Amin. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya akan membahas topik-topik ini dalam B3, ya, bukan bahan beracun berbahaya, beracun. Ya, percayalah, saya tidak akan memberikan bahan yang beracun. Tapi ini 3B, B3. Yang pertama adalah belajar, B, belajar. Yang B yang kedua, belas kasihan. B yang ketiga, banyak tuaian. Ya, kita akan melihat pada B yang pertama, belajar. Dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus mengajar. Kalau mengajar, ada yang mengajar, guru Tuhan Yesus, ada yang diajar. Jadi ada proses belajar mengajar. Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi di rumah bait, di rumah-rumah ibadah. Nah, mengapa Tuhan Yesus hanya mengajar kepada orang Yahudi? Saudara, karena hanya orang Yahudilah yang mengenal dasar-dasar pemberitaan. Mereka sudah mengenal perjanjian lama, mereka sudah mengenal nubuat-nubuat para nabi, sehingga Tuhan Yesus hanya mengajar kepada orang Yahudi sebagai dasar pemberitaan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, baru murid-murid memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena mempunyai dasar pemberitaannya, yaitu pemberitaannya tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit naik ke surga untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus bukan mengabaikan bangsa lain, tapi bangsa lain tidak mempunyai dasar. Jadi Tuhan Yesus hanya mengajar kepada orang-orang Yahudi. Sudah, kita memang sebagai orang Kristen, orang percaya harus belajar. Kita melihat tahap-tahap pelayanan pribadi. Kita belajar. Ya, ketika orang diinjili, mereka menjadi petobat baru. Ya, mereka harus menjangkau menjadi orang percaya baru, menjadi petobat baru. Petobat baru ini belum mengerti apa-apa. Disuruh menginjil, ya nggak tahu. Dia juga baru saja diinjili. Karena itu petobat baru harus dimuridkan supaya menjadi murid Kristus. Murid Kristus juga harus diperlengkapi menjadi seorang pekerja. Nah, pekerja inilah yang bisa diutus. Tapi saudara, bukan berarti petobat baru itu tidak bisa ambil bagian dalam penginjilan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang yang percaya, kemudian tetangganya itu mendatangi dia, ingin percaya kepada Tuhan, tetapi orang ini tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menjelaskan, belajar, mengajari dia akan firman Tuhan. Kemudian dibawalah ke gereja Isa Masih dan kemudian bertemu dengan kami, saya dengan istri saya. Jadi setiap minggu saya memberikan bahan PA. Ini merupakan petobat baru. Tapi dia mempunyai kerinduan. Dia memang sudah sakit jantung. Kakinya saja sudah susah untuk berjalan. Memang kami setiap minggu setelah selesai ibadah mengantarkan pulang ke rumahnya. Tapi mempunyai kerinduan untuk membawa kakaknya yang ada di Cimahi sedang sakit stroke. Kemudian dia ingin mendoakan. Sudah setiap minggu saya memberikan ayat firman Tuhan yang di-print 2 kali. Jadi setelah saya meneguhkan dia, memberikan keyakinan, keselamatan, kemudian di hari Seninnya membawa apa yang sudah saya berikan, diajar oleh saya, itu ke rumah kakaknya yang sedang stroke. Dia berdoa di sana. Sebenarnya saya tidak mungkin ke rumah kakaknya. Mengapa? Karena istrinya Muslim, anaknya juga Muslim. Sementara ini adik. Ya, sebetulnya oleh istrinya itu nggak boleh didoakan secara Kristen. Tapi karena adiknya
Dan kakaknya itu ingin didoakan. Ya, setiap minggu dia ke sana. Kalau saya nggak mungkin, saudara, saya nggak pernah. Kalau saya mungkin berdoakan, pasti saya diusir. Ini pertobat baru. So, jangan berkata bahwa pertobat baru itu tidak bisa ambil bagian dalam penginjilan. Bisa, sangat bisa. Hanya mau tidak, hatinya berbelas kasihan atau tidak. B yang kedua, berbelas kasihan. Ini satu syarat. Apakah kita punya belas kasihan tidak kepada jiwa-jiwa? Bukan masalah bisa atau tidak bisa, masalah mau atau tidak, masalah mempunyai belas kasihan atau tidak. Saya akan membaca ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mempunyai belas kasihan itu satu syarat yang penting, berbelas kasihan. Saudara, kita melihat skala Engel. Ini memang banyak di antara orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat skalanya di mana. Kalau kita melihat skalanya, yang pertama adalah sadar akan adanya yang maha kuasa, tetapi tidak ada pengetahuan tentang Injil. Sudah, untuk orang-orang seperti ini memang susah untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi bukannya tidak mungkin. Istri saya pernah melayani seorang yang datang dari Cianjur, bukan kotanya, dari Cianjur masuk lagi ke kota. Kemudian dia ingin konseling, datanglah ke kantor. Ya, istri saya yang melayani. Istri saya bingung, kok ini jauh-jauh dari Cianjur. Cianjurnya bukan Cianjur kota, tapi desa lagi, masuk lagi. Kemudian di sana, nah istri saya bertanya, ya kenapa bisa sampai sini? Ternyata Tuhan itu mempunyai segala macam cara. Ya, beberapa waktu sebelumnya istri saya diwawancari oleh penyiar RRI. Ya, kemudian disiarkan. Akhirnya didengarlah oleh orang ini. Kemudian orang ini datang ke kantor untuk konseling. Karena ketika pertama kali datang itu harus mengisi data. Dia berkata, "Bu, maaf jangan pernah menghubungi saya. Ya, karena setiap surat ataupun telepon itu pasti disensor. Nanti mungkin kalau perlu saya akan datang." Sudah, dia tidak sama sekali tidak pernah mengenal berita Injil. Kemudian setelah selesai bimbingan, dia bertanya, "Apakah ibu orang Cina?" Nah, saya berkata, "Bukan, saya orang Indonesia, tapi memang keturunan Tionghoa." "Ibu orang Kristen?" "Ya, saya orang Kristen." Dia kagum melihat kebaikan menurut dia. Ya, karena sebelumnya dia dilarang oleh ustadznya tidak boleh berhubungan, satu, dengan orang Cina, dua, dengan orang Kristen. Tapi setelah saya datang, katanya, setelah saya konseling, apa yang ada dalam pikiran saya berubah semua. Akhirnya dia berterima kasih. Diakhiri dengan doa. Saudara, ini orang sadar akan ada yang maha kuasa, sadar, tapi tidak ada pengetahuan tentang Injil. Berharap dengan pertemuan dengan istri saya, atau bertemu dengan siapapun juga, mulai naik dengan mimpi itu kesadaran awal akan Injil. Sudah berharap setiap pertemuan kita dengan siapapun juga itu menaikkan skala Engel ini, supaya akhirnya sampai dengan skala 0. Orang itu bisa lahir baru dan menerima Tuhan Yesus. Saudara, ketika saya datang ke rumah ibu yang tadi saya ceritakan, ya, ibu ini sedang sakit. Kemudian kami datang mengunjungi, dan ketika di rumahnya ada anaknya, saudara. Anaknya merasa kesal, ya, karena ibunya sekarang jadi murtadid. Tapi sebetulnya, saudara, akhirnya saya menyampaikan bahwa ibu ini yang mempunyai kerinduan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya, atau di dalam pengetahuannya adalah Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Ya, Isa Al-Masih itulah Allah yang datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa. Jadi sebetulnya mau Kristen, mau Muslim, mau Buddha, mau Katolik, mau Konghucu,
mau Hindu, tidak ada urusan tuh. Seorang Kristen pun belum tentu masuk surga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Isa Al-Masih, dia akan memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Jadi masalahnya bukan masalah agama. Mau Muslim kek, mau Buddha kek, mau Hindu kek, asal percaya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara yang datang ke gereja, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yakin sesuai dengan firman Tuhan tidak akan masuk surga. Tapi siapapun juga yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga, walaupun mungkin bukan beragama Kristen. Nah itu yang saya jelaskan. Bahkan sebetulnya salib itu juga hal yang umum, bukan hanya dimiliki oleh orang Kristen saja. Ya, di agama lain juga ada. Hablum min Allah, hablum min nanas. Kasihilah Tuhan. Hablum min Allah, hablum min nanas. Kasihlah sesama manusia. Jadi sesuatu yang umum, salib itu. Jadi bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen, umum saudara. Nah, berharap dengan tadi kesadaran akan awal akan Injil, kesadaran akan dasar-dasar Injil. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya semakin hari semakin terus naik, kondisi turun ya. Tapi sekali sebetulnya naik. Jadi dari min 8, min 7, min 6, min 5, min 4 dan seterusnya sampai 0, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat kepada B yang ketiga. Apa ya B yang ketiga? Itu banyak tuayan, pekerja sedikit. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Artinya banyak tuayan. Sebetulnya banyak kesempatan-kesempatan kalau kita mempunyai hati yang terbeban. Ada begitu banyak orang yang punya kerinduan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di gereja saja, saya beberapa kali orang datang. Ada yang dibawa oleh temannya mempunyai kerinduan. Ya saya tinggal tuai aja. Saya mengajak menceritakan Tuhan Yesus. Kemudian saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, berdoa terima Tuhan Yesus. Ya walaupun ada beberapa yang tidak pernah datang lagi, saya kontak, kemudian dia pernah datang. Akhirnya dia berkata, Pak, kalau saya nanti seperti ini, apakah saya menerima warisan enggak? Kalau dia terganggu dengan warisan. Ya karena kalau menjadi Kristen katanya tidak mendapat warisan. Wah, di hukum Indonesia nggak begitu. Kalau siapapun agama Kristen, mau siapapun juga warisan tetap warisan, bukan masalah agama. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian nggak datang. Ya saya kontak-kontak terus nggak pernah dijawab. Memang ada juga yang seperti itu. Tapi saya melihat ada banyak kerinduan orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Apakah di sini ada yang pertama kali datang? Nggak ada ya, puji Tuhan. Berharap nanti minggu depan sudah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan berkata, saya tidak mempunyai kemampuan karena saya bertobat baru. Jangan. Tadi saya jelaskan, di sini ada banyak pekerja yang bisa membimbing orang untuk terima Tuhan Yesus. Ada banyak mereka yang datang itu karena tidak mempunyai kemampuan untuk bagaimana menjelaskan Injil. Akhirnya membawa temannya datang ke gereja. Nah, pekerja-pekerja lah yang mempunyai kemampuan untuk membimbing dia menerima Tuhan Yesus, memberi keyakinan akan keselamatan. Ini kita harus kerjasama. Kalau pemain sepak bola ada yang back, ada yang gelandang, ada penyerang. Ya back juga bisa sebagai penyerang kemudian terus masuk ke gawang. Tapi kalau kita melihat efektivitas, saudara, kalau semua bekerja itu jauh lebih efektif. Saya tidak mungkin kan tadi seperti ke Cimahi, tapi kalau ada yang berbeban untuk datang ke sana, saya tidak menginjili dia. Tapi saya menginjili bagaimana caranya menginjil. Nah kemudian dialah yang menginjil. Itu jauh lebih efektif. Bisa menjangkau lebih banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Berharap kita mempunyai berbelas kasihan, keinginan. Karena begitu banyak tuayan. Mungkin
ada di antara yang mungkin tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Itulah sebetulnya pelayan yang menguning. Saya jelaskan sedikit. Sebetulnya secara mistik itu ada dibagi dalam 3 budaya. Yang ada yang mempunyai konsep budaya China. Nah, budaya China ini berkata bahwa kalau seandainya orang Kristen menjadi makmur, saya bisa sukses, saya bisa kaya, saya akan menjadi orang Kristen. Entah benar, entah tidak agamanya, pokoknya asal saya menjadi sukses, saya akan menjadi orang Kristen. Nah saudara, orang seperti ini kita memang harus analisa. Ya kalau diinjili oleh orang yang kurang mampu, maaf, ini kurang efektif saudara. Jadi kita harus melihat, ya pasarnya mana. Kan marketing juga ada ya. Jadi pasarnya mana. Nah sama penginjilan juga sama. Ya orang-orang yang konsep seperti ini memang harus diambil oleh orang-orang yang mempunyai taraf ekonomi yang baik. Ya, atau mungkin ada kesaksian. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, dulu toko saya ambil bangkrut, tapi setelah percaya kepada Tuhan, wah sukses, banyak pembeli-pembeli. Nah ini kesaksian. Orang yang mempunyai konsep ini tidak lama kemudian dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Konsep budaya China. Tapi ada konsep juga budaya India. Budaya India itu mistik. Saya menjadi dukun, pengen nyantet nih pendeta. Tapi enggak, malah berbalik. Waduh, saya yang babak belur. Wah, ini pakai ilmu apa ini pendeta? Dia mencari ilmunya. Oh, ternyata ada ilmunya juga. Ilmu Tuhan Yesus. Jadi, orang yang mempunyai konsep seperti ini, konsep budaya India mistik, dia pasti akan mudah diinjili kalau seandainya ada kasus-kasus tadi. Atau mungkin saya sudah ke dokter, mana-mana ke dokter, ke dukun juga nggak sembuh. Setelah didoakan dengan kesembuhan ilahi, langsung saya tuh segar. Yang tadinya terbaring sakit, saya bisa berjalan. Besoknya saya bisa lari, bisa loncat-loncat. Ini punya konsep budaya India. Kita bisa memberi kesaksian. Ada kesaksian yang hidup misalnya. Nah, saya dulu sakit parah, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, saya sembuh. Nah, langsung orang yang punya konsep India akan mudah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang ketiga, yaitu konsep budaya Barat. Nah, konsep budaya Barat ini harus rasional. Benar enggak? Rasional enggak percaya kepada Tuhan Yesus? Jangan pernah takut. Orang Kristen itu bukan irasional, suprarasional, di atas rasional. Allah bisa tidak menjadi manusia? Rasional, rasional. Allah Maha Kuasa, mau jadi apapun juga dia bisa, menjadi manusia, menjadi kucing, menjadi semut, bisa kan? Karena Allah rasional. Tapi mengapa Allah menjadi manusia? Karena ingin menebus manusia. Jadi dia menjadi bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Manusia tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah bisa menjadi manusia karena Maha Kuasa, rasional. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, ya karena ada tegangan permukaan air. Siret aja yang BJ-nya lebih besar dari air, baja bisa kan terapung di air. Masa Tuhan Yesus nggak bisa? Rasional, sangat rasional. Setelah kita memenangkan apapun juga budayanya yang ada di dalam konsep berpikir manusia, entah budaya China ataupun budaya India, harus dibawa ke budaya Barat. Ini harus. Jadi setelah dimenangkan, ya setelah sukses, harus dimuridkan. Karena bukan semata-mata itu kan, bukan semata-mata kesuksesan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu harus secara sistematis dijelaskan, sehingga nanti satu saat ketika dia punya masalah keuangan,
Dia sudah sadar karena konsepnya dirubah. Ya kalau konsepnya terus seperti itu, ketika dia kaya dia ikut Tuhan. Tapi ketika dia bangkrut, ternyata gua ini salah nih, Kristen. Kenapa? Karena tidak dimuridkan. Jadi apapun juga konsepnya itu harus dimuridkan dengan budaya barat. Nah, jadi berharap kita semua sekarang tahu marketingnya. Ini ada marketing juga, bukan Paulus aja. Ini marketingnya kita sama juga. Pangsa pasar itu apa? Harus jelas supaya efektif di dalam penginjilan. Tapi tetap harus dibawa itu ke dalam pemuridan tadi. Saudara, biarlah pada kesempatan ini kita mau kembali diingatkan oleh Tuhan. Nanti sambil para pemain musik, song leader untuk maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu. Tapi percayalah, saudara, kita harus mempunyai hati yang berbelas kasihan. Itu penting. Jangan pernah berhenti belajar. Kita harus belajar terus. Waktu baru belajar menjadi murid. Murid Kristus belajar juga terus supaya menjadi pekerja. Pekerja juga terus belajar, dilatih setiap saat untuk bisa semakin efektif lagi memenangkan jiwa. Ini yang harus kita lakukan. Sudah, jadi ingat, nanti hari Kamis ada gift ya. Ya isi khotbahnya apa? B3. B yang pertama apa? Belajar. B kedua? Berbelas kasihan. B yang ketiga? Banyak pelayan. 100 semua. Luar biasa. Kita, saudara, sekitar 20 tahun yang lalu, setelah saya lulus dari Tiranus, saya melanjutkan studi di Jakarta. Ya untuk beberapa mata kuliah yang tidak saya dapatkan di Tiranus. Saya berangkat setiap hari Senin subuh, naik ke stasiun, naik kereta. Kemudian sampai di Gambir biasa naik bus kota. Demikian juga setiap hari Sabtu siang saya naik bus kota lagi ke Gambir, naik kereta pulang ke Bandung. Demikian selama 1 bulan, beberapa bulan. Biasa saya naik bus kota, ya karena untuk ngirit ongkos. Karena kalau naik taksi, waduh kayaknya nggak cukup. Karena waktu itu belum ada Grab, ya pakai Argo. Kadang-kadang Argo udah lagi ya, jadi saya biasa mengambil untuk bus kota yang lebih murah. Suatu saat saya diajak oleh teman saya, karena sama-sama akan pulang pada hari Sabtu. Dia juga sama-sama ke Gambir untuk tujuan ke Surabaya, saya ke Bandung. Jadi saya diajak naik taksi, numpang. Saya duduk di depan, teman saya suami istri duduk di belakang. So saya ngobrol-ngobrol dengan supirnya kelihatan sedih. Setelah saya tanyakan, dia mengalami rasa yang ketakutan. Karena pada waktu itu banyak teman-temannya yang dirampok. Nah, pada waktu itu memang kurang aman taksi di Jakarta sekitar 20 tahun yang lalu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, sampailah kepada satu saat Bapak takut ketika meninggal. Saya sangat takut, tapi saya terpaksa menjadi driver karena saya harus membiayai keluarga saya. Jadi saya paksakan walaupun sebetulnya saya takut. Sudah kemudian saya menjelaskan, Bapak, apakah Bapak tahu kalau nanti suatu saat Bapak meninggal kemana? Insya Allah, saya akan berbuat yang terbaik. Saya berharap saya akan mendapat tempat yang terbaik. Bapak, apakah mengenal Isa Al-Masih? Kemudian saya jelaskan, Isa Al-Masih adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini untuk menembus dosa-dosa manusia. Dia tidak pernah berbuat jahat. Banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan, tapi dia tidak disukai oleh beberapa orang, sehingga dia dibunuh, harus mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. Tapi karena dia Allah, pada hari yang ketiga dia bangkit.
Kalau Bapak percaya, Bapak menerima Tuhan Yesus, Bapak akan mendapat jaminan akan masuk surga. Saya percaya. Dan mukanya terseri-seri. Sudah, memang pada saat itu saya tidak sempat untuk berdoa secara pribadi karena saya udah sampai di Gambir, jadi kami turun. Tapi saya mendoakan sampai saat ini, berharap dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan satu harapan saya, satu saat kelak saya bisa bertemu dengan dia di dalam surga. Sudah, kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan lagu Hidupku menggenapi firman. Bila hidup kita mau menggenapi firman, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini dengan begitu jelas firman-Mu berbicara dan mengajar kami tentang begitu banyaknya tuaian yang berada di sekitar kami. Mungkin itu saudara-saudara kami, mungkin itu teman baik kami, mungkin itu teman bisnis kami, mungkin itu teman sekolah kami, mungkin itu teman bekerja kami. Mereka yang belum kenal kepada Tuhan Yesus, mereka yang masih ada di dalam kegelapan, mereka yang tidak mengerti dan mengenal kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, mohon kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami, agar kami boleh memiliki belas kasihan Tuhan. Ampuni kalau sebagai orang Kristen yang sudah sekian lama, seringkali kami kehilangan belas kasihan. Seringkali kami menjadi cuek. Seringkali kami merasa basa bodoh. Kami sudah nyaman dengan keberadaan kami sebagai orang Kristen. Kami sudah senang karena kami sudah selamat di dalam Engkau. Kami sudah diberkati Tuhan. Namun pagi hari ini firman-Mu dengan begitu jelas mengajar kami supaya kami memiliki belas kasihan itu Tuhan. Bapa, sekalipun mungkin kami tidak pernah sekolah Alkitab, sekalipun mungkin kami baru bertobat baru, namun terima kasih firman-Mu begitu jelas kepada kami Tuhan. Kalau kami punya belas kasihan dan kami mau belajar, maka setiap kami mampu untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Ternyata Injil itu tidak begitu susah. Injil itu mudah, Injil itu jelas Tuhan.
hanya memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati buat diri kami, yang sudah bangkit menebus dosa kami, mengampuni dosa-dosa kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya moto gereja kami BFC di tempat ini, each one, rich one, itu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami. Mulai hari ini, tanamkan kepada kami hati yang berbelas kasihan, mau membawa satu orang jiwa saja Tuhan kepada Engkau di tahun ini, khususnya di bulan misi ini Tuhan. Kami didorong, kami diingatkan, kami dimotivasi. Berkati Tuhan Bapak Beniona dan Ibu Lingling yang pagi hari ini sudah dipakai oleh Tuhan, menjelaskan, mengingatkan kami betapa mudahnya Injil itu. Bahkan mereka sudah praktek dalam hidup mereka. Tuhan pakai terus Pak Yona dan Ibu Lingling menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Engkau. Memberkati Tuhan apa yang dikerjakan, diusahakan oleh mereka. Kiranya nama Tuhan selalu ada, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik bagi kami. Sekali lagi, berkati setiap pribadi kami, tidak terkecuali, dari yang tersenior sampai yang paling junior, baik yang ada di mimbar ini maupun sampai yang ada di belakang melayani Tuhan. Tidak Tuhan kecualikan. Tiap pribadi, muda, remaja, bahkan yang sudah berumur sekalipun, kami semua punya kesempatan memberitakan Injil bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Ben dan Ibu Lili yang sudah menjelaskan demikian rupa Injil secara jelas, dan kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memberitakan Injil. Ini satu kemurahan, satu kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kita sekalian. Saya harap kita semua dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa, ya. Minggu ini adalah minggu terakhir, minggu pertama. Sebelum kita nanti masuk ke dalam persepuluhan, kita akan dengarkan terlebih dahulu Mercy, ya. Silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober. Tema Mercy di bulan ini adalah Now or Never. Di minggu pertama di bulan Oktober, gereja kita mengangkat tema Tuaian banyak, pekerja sedikit, yang diambil dari Nats Matius 9 ayat 35 sampai 38. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat, namun masih banyak orang yang belum percaya pada Kristus. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya menanggapi hal tersebut? Segera beritakan Injil. Di minggu kedua mengusung tema semakin terdesak, semakin melesat. Jemaat akan diajak untuk belajar taat pada pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil, sekalipun nyawa terancam seperti Rasul Paulus. Tidak menunda tema di minggu ketiga. Kesempatan itu tidak datang kedua kali. Jemaat diharapkan untuk segera memberitakan Injil ketika Roh Kudus memerintahkan seperti yang dialami Filipus. Amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya adalah untuk memberitakan Injil. Jadi, tunaikan tugasmu. Itulah tema minggu keempat. Tema di minggu terakhir bulan Oktober dikirim untuk menguatkan. Orang-orang yang baru mendengar Injil sangat perlu mendapatkan penguatan dan pendampingan.
Tugas kita sebagai jemaat Tuhan untuk mendampingi dan menguatkan orang-orang yang baru mengenal Injil. Sebagai acara puncak bulan misi, mari datang dan rasakan lawatan Roh Kudus lewat Malam KKR bulan misi dengan tema Ku Berikan Hatiku. Demikian tema Mercy di bulan Oktober. Kiranya jemaat Tuhan semakin giat dalam mengabarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Inilah bulan misi. Sekarang kita akan masuk ke dalam awal bulan, di mana kita akan bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita bersama dengan persembahan tatangan kita. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan jemaat bahwa memberi persembahan persepuluhan adalah merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan adalah bukti ketaatan kita kepada perintahnya. Dan membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan adalah kunci berkat. Berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Dan yang keempat, ada janji Tuhan, janji pemeliharaan, janji perlindungan bagi kita yang mau belajar taat, membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kalau saya bacakan ini, saya boleh bersaksi sepanjang perjalanan hidup saya. Dari saya sekolah minggu, saya sudah belajar taat untuk membawa persembahan persepuluhan sampai dengan hari ini. Dan janji Tuhan digenapi. Tuhan memberikan pemeliharaan. Tuhan memberikan perlindungan kepada saya. Kalau saya membawa persembahan persepuluhan, bukan dengan motivasi supaya saya diberkati lebih, tetapi dengan satu motivasi, saya mau mengasihi dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dan mencintai saya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mempersiapkan amplop-amplop persembahan. Kita berdiri bersama-sama. Kita bawa ini ke hadapan Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita boleh mengangkat amplop persembahan persepuluhan ini bukan satu kebanggaan, ini bukan kesombongan, tetapi ini sebagai bukti ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh membawa dan mengangkat persembahan persepuluhan ini, berarti Tuhan sudah memberkati kita. Saya rindu dan saya berdoa, tidak ada seorang pun jemaat Tuhan dari BFC ini yang tidak taat dan tidak belajar membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan. Ketika engkau membawa persembahan persepuluhan ini membuktikan kasih dan ketaatanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, ujilah aku. Bapa, mari kita akan sama-sama angkat tinggi-tinggi. Kita katakan, Bapa, aku mau mengucap syukur kepadamu. Kalau aku masih bisa, masih boleh memberikan persembahan persepuluhanku ini kepada Engkau, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, di tengah-tengah pergumulan, aku tetap mau belajar Tuhan, memberikan persembahan persepuluhanku kepadamu. Aku tahu Tuhan memiliki segala-galanya, tetapi aku tahu ketika aku taat kepadamu Tuhan, Engkau mampu untuk memberkati kami semua.
Kami berdoa supaya persembahan persepuluhan ini dan tantangan yang kami bawa dapat dipakai untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang di bawah diselamatkan kepadamu. Memberkati, menolong, supaya bendahara diberi bijaksana, dapat mengelolanya dengan baik, dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati tiap-tiap tangan yang sudah membawa persembahan persepuluhan dan tantangan ini kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat besar ataupun kecil, tetapi Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, turunkan anugerah, rahmat dan berkat-Mu Tuhan di atas setiap tangan-tangan yang setia memberikan kepadamu. Memberkati studi mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Apapun yang diperbuat oleh anak-anak-Mu, dibuat oleh Tuhan berhasil. Memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan di dalam setiap langkah perjalanan hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita melihat ada kue yang setiap bulan muncul tengah-tengah kita, ya. Kita akan sama-sama memperingati hari ulang tahun beberapa saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan September. Yang pertama adalah Saudari Ellen, ada tanggal 11. Ya, silakan Saudari Ellen. Tanggal 18 Saudari Michelle Wangsa Saputra. Tidak kelihatan Michelle ya. Tanggal 20 Ibu Ice. Ya, silakan Ibu Ice. Tanggal 27 Bapak Oong Gunawan, ya. Silakan Bapak Oong. Tanggal 29 Bapak Adi. Sekarang saya panggilnya Bapak karena udah punya baby ya. Sudah anak-anaknya 2 di sini ya. Ya. Kita akan berdiri sama-sama. Sementara tiba diberikan hadiah, berdiri bersama-sama kita nyanyi Happy Birthday Arnold. Sama-sama ulurkan tangan kita kepada mereka. Kita mohon supaya Tuhan sendiri yang akan mengedangkan tangannya, menjamah dan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan menumpangkan tangan di atas Ibu Saudari Ellen, di atas Ibu Ice, di atas Bapak Oong, di atas Bapak Adi, di atas Michelle. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya anugerah Allah turun menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan iman,
yang semakin hari semakin kokoh di dalam Engkau. Memberkati apapun yang mereka usahakan dan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan, menaruhkan belas kasihan-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan, memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu boleh turunkan kembali tangannya. Bapa di dalam surga, kini setelah kami selesai dalam ibadah ini, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami mohon Tuhan, biar kiranya penyertaan-Mu menyertai kami bersama-sama. Kiranya belas kasihan Tuhan menguasai setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami boleh dipakai menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami kobarkan kembali semangat mengabarkan Injil kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami jadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam usaha, apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hamba berdoa buat hamba-Mu Bapak Beniona dan Ibu Lili, pakai mereka, urapi mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk tetangga kami kiri depan belakang kami, supaya mereka juga Tuhan kiranya boleh mengenal Engkau. Tuhan memberkati mereka, supaya ketika kami beribadah, mereka merasa tidak diganggu dan terganggu, tetapi justru Tuhan, mereka mengalami berkat Allah lewat pujian, lewat penyembahan yang kami bawakan kepadamu. Mereka boleh mengalami hidupnya dijamah Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, Bandung. Tuhan, Engkau tahu masalah sampah yang belum selesai sampai hari ini. Tuhan akan menolong, sehingga Tuhan, masalah persampahan ini dapat diatasi dengan segera. Masalah air yang sulit, Tuhan kami berdoa, Tuhan juga akan memberi hikmat, akal budi bijaksana kepada para pemimpin kota kami, agar Tuhan, daerah-daerah yang kesulitan air hari ini, yang harus membeli air, Tuhan, Engkau tolong, Engkau memimpin, sehingga mereka semua dapat dicukupi oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, Engkau yang akan menolong persiapan pemilihan umum pada bulan Februari mendatang. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pemimpin yang baru, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang cinta kepada Engkau, cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang jujur Tuhan, pemimpin yang diberi hikmat oleh Tuhan, yang bisa membawa kepada kami kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berikan kecerdasan kepada bangsa kami, supaya mereka tidak asal memilih, tetapi mereka memilih dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang akan menuju ke Pangandaran. Tuhan, lindungi dalam perjalanan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan juga Tuhan memberikan kepada kami semua kekuatan, kesehatan, keamanan, pergi dan pulang dengan selamat. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Kini jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita beribadah kepada-Nya, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dan anugerah Tuhan. Kini angkat tanganmu, tengadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang diberkati boleh berkata bersama-sama. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah kita selesai, silakan berdoa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan dunia kita. Di saat aku berupaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebab untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, dalam-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan